Halo warga Karang Taruna, dengan Mas Ndut di sini dan kamu baru saja bergabung di channel Teras Cinema. Tempat ngumpulnya anak-anak Karang Taruna duduk bareng di teras dan membahas sinema. Oke, di pertemuan kali ini kita akan bahas film Tare Zameen Par atau Like Star on Earth yang dirilis di tahun 2007. Silakan duduk manis, tonton sampai habis dan yowis. Scene awal memperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang mencari ikan di selokan sekolahnya. Namanya Isan. Tak lama kemudian ia dijemput paksa oleh kenek bis untuk masuk bis antar jemput karena memang sudah waktunya untuk pulang. Sesampainya di gerbang apartemennya, Isan membawa sebuah gulungan kertas dan menjadikan kertas gulungan tersebut untuk mainan anjing. Kertas tersebut pun hancur dibuatnya. Sesampainya di rumah, Isan langsung disambut oleh ibunya dan ia langsung berlari ke dapur dan menempatkan ikan hasil tangkapannya ke akuarium. Scene berpindah kepada Isan yang sedang menyusun puzzle di kamarnya. Ibu menanyakan tentang hasil ujian yang dibagikan hari itu, tetapi Isan tak menjawabnya. Masih ingat gulungan kertas yang digigit anjing tadi? Ya, ternyata itu tadi adalah hasil ujiannya. Tak lama kemudian kakak Isan pun pulang dan memberikan hasil ujiannya kepada ibunya. Kakak Isan adalah anak yang pandai sehingga ia mendapatkan nilai bagus dalam ujiannya. Isan pun berlari menuju taman. Di sana ia lebih memilih bermain dengan anjing daripada dengan teman sebayanya. Saat temannya bermain kriket, bola tersebut jatuh di dekat Isan duduk. Isan pun berniat melemparkan kembali ke temannya. Namun hasil lemparannya malah keluar pagar. Temannya menyuruh Isan untuk mengambilnya, tetapi Isan tak mau. Dan mereka pun bertengkar. Dalam pertengkaran tersebut, Isan menggigit lengan temannya. Setelah bertengkar hebat, Isan pun lari menuju atap apartemennya dan menangis. Dan ketika dia turun, ternyata ibu dari anak yang berkelahi dengan Isan mengadu atas apa yang diperbuat oleh Isan. Ayah Isan yang mengetahui kedatangan Isan langsung memanggilnya dan memarahinya, dan mengancam akan memasukkan Isan ke sekolah asrama. Keesokan harinya, pagi-pagi ayahnya sudah bersemangat untuk berangkat bekerja ke luar kota. Begitupun dengan kakaknya, dengan cekatan ia mempersiapkan diri untuk bersekolah. Tetapi berbeda dengan Isan, ia masih belum bangun dan sangat lambat dalam mempersiapkan diri untuk sekolah dan malah melamun dan berimajinasi. Di kelas saat jam pelajaran, Isan tak memperhatikan pelajaran, namun melihat ke arah luar jendela, hingga gurunya memanggil Isan tapi Isan tak dengar, hingga membentaknya. Namun Isan tetap diam dan seperti orang kebingungan. Dan akhirnya ia pun dibantu teman sebangkunya untuk membuka halaman sesuai kata gurunya. Saat guru tersebut menyuruh Isan membaca, Isan mengatakan bahwa hurufnya menari-nari. Saat dibentak dan disuruh untuk membaca dengan benar, Isan pun malah membaca dengan kata-kata seperti mengejek, yang akhirnya Isan pun dikeluarkan dari kelas. Saat kelas selesai, Isan pun sudah diperbolehkan masuk. Isan ditanya oleh temannya tentang PR matematika dan hasil ujian yang ditandatangani. Isan yang merasa belum mengerjakan PR dan hasil ujiannya yang sobek, ia merasa pasti akan mendapat hukuman lagi. Ia pun memutuskan untuk kabur dari sekolah. Isan berkeliling kota dan melihat aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang. Scene berpindah lagi di rumah Isan. Dia sedang mencampur warna dan kakak Isan pun memujinya. Dan ternyata campuran warna tersebut jadi lukisan yang sangat bagus. Saat ibunya mengajari Isan belajar, ternyata ejaan yang ditulis Isan semuanya salah dan terbalik. Saat akan tidur malam, Isan menceritakan ke kakaknya bahwa ia telah bolos sekolah tadi pagi. Lantas kakaknya pun memarahinya. Isan ingin kakaknya membuat surat izin untuk Isan agar ia bisa bolos lagi. Tibalah saat ujian matematika dadakan.
Dan Ishan hanya melihati soal ujiannya, dan bahkan ia berimajinasi tentang planet dan astronot. Dan akhirnya ia hanya menjawab satu pertanyaan, dan itu pun dengan jawaban yang salah. Keesokan harinya, sepulang ayahnya dari luar kota, ayah Ishan menemukan gulungan kertas yang ternyata kertas tersebut adalah surat izin Ishan yang dibuatkan oleh kakaknya. Ishan pun ketahuan berbohong. Akibatnya, ia pun dimarahi dan dipukuli. Keesokannya, orang tua Ishan dipanggil ke sekolah. Dan guru-guru sangat mengeluhkan Ihsan yang nakal dan tak pernah mengerjakan PR. Kepala sekolah pun mengatakan ini adalah kesempatan terakhir yang jika tidak ada kemajuan, Ihsan akan dikeluarkan karena Ihsan sudah 2 tahun tidak naik kelas. Bahkan kepala sekolah pun juga mengatakan bahwa Ihsan mungkin butuh sekolah khusus. Malamnya, ayah Ihsan mendaftarkan Ihsan ke sekolah asrama, yang tentunya itu membuat ibu Ihsan dan Ihsan bersedih. Bahkan Ihsan pun marah dengan keputusan ayahnya. Tetapi ayahnya berkata bahwa itu demi kebaikan Ihsan. Tibalah di hari Ihsan pergi ke sekolah asrama. Ihsan hanya pasrah dan menangis. Di asrama, ia menjalani aktivitasnya dengan berantakan dan perasaan sedih. Saat pelajaran pertama, Ihsan disuruh untuk mengartikan puisi. Namun Ihsan menjawab dengan salah. Namun teman sebangkunya bilang bahwa itu benar, hanya saja gurunya ingin jawaban yang lebih rumit. Semenjak itulah, ia dan kawan sebangkunya yang bernama Rajan berteman baik. Saat berpindah ke kelas seni, Ihsan tak memperhatikan gurunya dan malah melihat burung yang sedang memberi makan. Ihsan pun dihukum karena tak memperhatikan gurunya. Di pelajaran baris berbaris pun Ihsan tak bisa, begitupun dengan pelajaran lainnya. Selama melihat tulisan, ia hanya melihat huruf yang terbalik, melayang-layang, dan ejaan yang salah. Hal itu membuat Ihsan semakin frustasi dan menangis, karena ia tak bisa memahami apapun. Saat dikunjungi orang tuanya, ia hanya menangis sambil berlari mengelilingi lapangan. Sehingga ia diajak untuk berlibur sebentar dan diberi hadiah cat warna oleh kakaknya. Keesokannya, Rajan mengatakan bahwa hari ini ada kelas seni. Tapi Ihsan takut karena guru seninya sangat jahat. Namun Rajan memberitahukan bahwa guru seni jahat tersebut sudah pindah dan digantikan oleh guru magang yang baru. Di kelas seni terdengar suara seruling yang ternyata itu adalah guru barunya yang sedang berkostum badut. Mereka pun bernyanyi dan menari, namun Ihsan hanya diam. Saat kelas dimulai, guru seni yang diperankan oleh Amir Khan tersebut membagikan kertas kepada setiap anak. Berbeda dengan guru sebelumnya yang menentukan sebuah objek untuk digambar, guru seni yang bernama Nikum ini membiarkan muridnya untuk menggambar sesuatu dengan imajinasi dan keinginannya. Pak Nikum pun juga sangat sabar dalam mengajari murid-muridnya. Namun saat temannya akan selesai, Ihsan pun tak menggambar apapun. Namun Pak Nikum tidak memarahinya sama sekali. Malamnya, Ihsan mendapatkan telepon dari ibunya yang mengabarkan bahwa hari Sabtu ia tak dapat mengunjungi Ihsan karena ada pertandingan kakaknya. Ihsan pun sangat sedih dan tak mengucapkan sepatah kata pun. Di ruang guru, para guru membahas tentang pendidikan yang dimana bernyanyi dan menari itu tak dibutuhkan. Namun Pak Nikum hanya menanggapinya dengan senyuman. Saat keluar ruangan, Pak Nikum bertemu dengan Ihsan yang sedang dihukum. Ketika ditanya, Ihsan malah ketakutan. Pak Nikum pun menemui teman Ihsan yaitu Rajan untuk bertanya tentang Ihsan. Rajan mengatakan mengapa ia seperti itu dan apa yang mengganggunya. Rajan pun mengatakan bahwa ia adalah murid baru dan ia dimasukkan ke sekolah asrama karena hukuman. Ia juga pun tak bisa baca tulis dan selalu mendapat nilai merah.
Pak Nikum yang mengetahui ada sesuatu pada Ihsan akhirnya pun mencari buku-buku Ihsan dan melihat tulisannya yang ternyata banyak kata yang pengejaannya salah, huruf dan angka yang terbalik, bahkan tulisan yang tidak jelas. Pak Nikum pun pergi ke tempat anak berkebutuhan khusus untuk menemui temannya yang merupakan pengasuh di tempat tersebut. Pak Nikum mengatakan kepada temannya bahwa ada anak laki-laki yang membuatnya kasihan karena ia merasa tertekan, ketakutan, dan seperti minta tolong. Pak Nikum pun selalu memikirkan anak tersebut hingga Pak Nikum memutuskan untuk mengunjungi orang tua Ihsan. Secara tak sengaja Pak Nikum menemukan lukisan Ihsan yang akhirnya ia mengetahui bahwa Ihsan sangat suka melukis. Pak Nikum pun melihat beberapa lukisan Ihsan. Dan setelah menggali informasi dari keluarganya, Pak Nikum mengatakan bahwa Ihsan mengalami disleksia, yaitu kesulitan membaca dan menulis. Dan beberapa penderita disleksia juga disertai keterlambatan refleks motorik. Di sini Pak Nikum membicarakan bahwa setiap anak adalah unik, tak perlu menjadi juara satu karena setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing. Keesokannya saat kelas seni, Pak Nikum pun menceritakan beberapa kisah untuk membangkitkan semangat Ihsan. Ihsan pun sudah mulai berani menjawab dan bahkan jawabannya benar. Saat kelas seni berpindah ke outdoor, Pak Nikum memanggil Ihsan dan menceritakan bahwa ia juga mengalami nasib yang sama seperti tokoh-tokoh yang ia ceritakan tadi. Ia mengalami kesulitan menulis dan membaca dan sama seperti Ihsan, ayahnya pun menganggap dia bodoh dan nakal. Saat di danau, Ihsan merakit kayu dengan barang-barang hasil temuannya dan ia membuat kapal yang bisa berjalan sendiri dengan baling-baling. Sontak hal tersebut pun membuat Pak Nikum dan teman-teman sekelasnya takjub. Keesokannya Pak Nikum bertemu dengan kepala sekolah, namun kepala sekolah tersebut malah meremehkan Ihsan. Sontak Pak Nikum pun membantahnya dan meminta izin agar dia sendiri yang akan mengajari Ihsan. Beberapa minggu berlalu sampai Ihsan pun sudah mulai bisa membaca dan menulis. Karena Pak Nikum sendiri pun mengetahui bagaimana teknik yang tepat untuk mengajari Ihsan. Pak Nikum pun meminta izin kepala sekolah untuk mengadakan lomba melukis yang akan diikuti semua murid dan guru. Pemenang dari lomba tersebut mempunyai kesempatan untuk gambarannya dijadikan sampul buku tahunan sekolah. Saat ayah Ihsan datang ke sekolah dan menemui Pak Nikum mengatakan beberapa kalimat yang membuat ayah Ihsan tersadar. Saat akan pergi meninggalkan sekolah, ayah Ihsan melihatnya sedang membaca papan pengumuman. Ayah Ihsan pun terharu melihat Ihsan. Tibalah di hari perlombaan lukis. Pagi-pagi buta, Ihsan pergi ke danau dan menyendiri. Pak Nikum menanyakan keberadaan Ihsan ke Rajan, tapi dia tak tahu karena ia pagi-pagi buta sudah keluar kamar. Perlombaan pun dimulai, namun Ihsan pun belum datang juga. Setelah beberapa lama Ihsan pun datang dan Pak Nikum pun langsung menyambutnya dan memberinya kertas. Saat waktu perlombaan lukis selesai, Ihsan pun mengumpulkan hasil lukisannya ke Pak Nikum, yang kemudian Pak Nikum pun takjub dengan hasil lukisan Ihsan. Secara bersamaan Ihsan melihat lukisan Pak Nikum dan ternyata Pak Nikum melukis wajah Ihsan. Ihsan pun terharu melihatnya. Pengumuman pemenang pun tiba. Ternyata Ihsan adalah pemenangnya. Dan ia berkesempatan lukisannya dijadikan sampul buku tahunan sekolah. Saat menerima hadiah, semua pun bertepuk tangan hingga banyak orang yang terharu akan prestasi Ihsan. Ihsan pun berlari dan memeluk Pak Nikum sambil menangis. Kenaikan kelas pun tiba. Orang tua Ihsan mendapatkan pujian dari kepala sekolah dan kepala sekolah pun memberikan buku tahunan sekolah
yang dimana sampul buku tersebut adalah hasil karya Ishan. Guru-guru pun semuanya memuji Ishan dan hal tersebut membuat orang tuanya kaget sekaligus bangga. Orang tua Ishan pun sangat berterima kasih kepada Pak Nikum. Saat akan pulang, tak lupa Ishan pun memeluk Pak Nikum. Nah, ketika pulang, saat Ishan akan masuk ke dalam mobil, ternyata Ishan berlari dan menghampiri Pak Nikum dan memeluknya kembali. Film pun selesai. Saya Mas Dut dari Karang Taruna, pamit mohon diri dan terima kasih.